Dunia sedang mengalami keadaan yang sulit. Pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini. Bahkan Indonesia kita tahu dalam berbagai daerah sedang mengalami yang namanya bencana. Tentunya ini membuat banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mereka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Dan akhirnya saudara, keadaan ini membuat manusia berpikir, kemana lagi kami bisa berlindung? Apakah ada tempat yang aman bagi kami untuk berlindung? Tentunya ada, saudara kasih oleh Tuhan, yaitu di dalam Yesus. Mazmur pasal 46 menuliskan tentang Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Dialah benteng kita, dialah jaminan kita, saudara kasih oleh Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Tapi ketika kita datang terus kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita, kita akan tetap merasa aman. Secara fisik mungkin kita sakit, secara fisik kita terancam, tapi karena roh kita yang selalu connect dengan Tuhan, roh kita yang selalu percaya kepada Dia, maka kita akan terus mengalami yang namanya perlindungan. Bahkan juga kita diberikan kekuatan. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan memberikan kepada kita contoh. 2 tokoh Alkitab bicara tentang ketika mereka ada dalam kesesakan, ketika mereka ada dalam situasi yang sulit. Yang pertama, Raja Daud dalam keadaan yang sulit, dalam posisi yang sulit kehidupannya, ketika dia diburu oleh musuh, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, bahkan juga oleh anaknya, tapi dia tetap percaya dan datang kepada Allahnya yang hidup, sehingga dia mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-33 bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Selanjutnya saudara, Yesus ketika dia ada dalam keadaan yang sulit pada waktu itu, sebelum Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani, dia katakan kepada para murid, hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus juga ada dalam keadaan yang sesak, Yesus juga ada dalam situasi yang sulit, tapi dia memilih bagian terbaik. Dengan apa? Dia datang, dia berdoa, meminta Bapa memberikan kelegaan kepada dia. Bahkan di situ firman Tuhan menuliskan Yesus meminta supaya cawan itu dilalukan. Tapi kita harus ingat perkataan Yesus selanjutnya, bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Saudara, ini menunjukkan betapa kita harus mempercayai Yesus kita, betapa kita harus percaya kepada Bapa yang adalah benteng kehidupan kita, kubu pertahanan kita, sehingga apapun yang kita alami, dalam situasi apapun kita, secara fisik kita lemah, secara fisik kita dalam keadaan yang sakit, tapi karena kita mengimani bahwa Yesus adalah kota benteng kita, kita tidak akan pernah ragu dan tetap mendapatkan perlindungan, kekuatan, penolong hanya ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.